Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaha Yahya Mahendra Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya mahasiswa semester 4, program studi PJKR. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tunarungu, tuna netra, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tuna netra. Pengertiannya di Indonesia, istilah tuna netra lebih dikenal dengan sebutan buta karena merujuk pada arti kata blind atau buta total. Legally blind dalam bahasa Indonesia artinya buta secara hukum. Seseorang dapat dikatakan legally blind karena melibatkan proses pengukuran ketajaman penglihatan visual dalam ukuran tertentu yang jelas dan pasti. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan mempergunakan International Charts yang disebut Eyesight Test. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2016, tunanetra adalah seseorang yang tidak dapat melihat atau buta. Kemudian penyebab dari tunanetra yang pertama prenatal atau dalam kandungan sebelum melahirkan, yaitu disebabkan oleh keturunan, kemudian pertumbuhan anak di dalam kandungan. Contohnya gangguan pada saat ibu masih hamil, adanya penyakit, kemudian infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian ada infeksi karena penyakit kotor. Terus kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan. Kemudian untuk postnatal atau setelah melahirkan, kemungkinan kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit mata yang menyebabkan keturunan kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kemudian kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Cara mengajar untuk tunanetra yaitu menggunakan huruf Braille untuk tunanetra. Kemudian cabang olahraga untuk anak tunanetra seperti lompat jauh untuk tunanetra, goalball untuk tunanetra, tenis meja, dan futsal untuk tunanetra. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tunarungu. Secara umum, tunarungu dapat diartikan seseorang yang tidak dapat mendengar, dapat kemungkinan kurang dengar, atau tidak mendengar sama sekali.
Kemudian penyebab dari tunarungu kemungkinan dari keturunan, kemudian campak dari pihak ibu, komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, radang selaput otak. Ada juga faktor dari penyebab ketunarunguan. Ada faktor dalam diri anak, yaitu disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Faktor dari luar diri anak, yaitu anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Cara mengajarkan anak tunarungu yaitu dapat menggunakan bahasa isyarat. Contohnya Bisindo, Sibi, ASL number. Cabang olahraga yang diperuntukkan oleh anak tunarungu yaitu basketball dan volleyball. Yang ketiga yaitu tunawicara. Tunawicara dapat diartikan sebagai gangguan bicara atau bahasa, berarti gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Faktor-faktor penyebab tunawicara ada beberapa faktor, yaitu faktor sentral berhubungan dengan susunan saraf pusat, kemudian faktor periferal, kemudian ada faktor lingkungan dan faktor-faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Untuk cara mengajarkannya perlu memperhatikan etiologi atau penyebab, kemudian memahami jenis atau klasifikasi, memahami kemungkinan individu dengan gangguan bicara dan bahasa, memahami kemungkinan bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami tunawicara. Cabang olahraga yang bisa dilakukan oleh anak tunawicara yaitu tenis meja dan football tunarungu wicara. Yang keempat adalah tunagrahita. Tunagrahita dapat dijelaskan sebagai kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan interaksi sosial. Penyebab anak tunagrahita yaitu yang pertama sebab prenatal, sebelum lahir atau terjadi pada waktu bayi masih dalam kandungan. Pertama, campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kekurangan gizi, dan pemakaian nafza. Kemudian, sebab dari natal atau saat lahir yaitu seperti proses melahirkan yang sulit, proses melahirkan yang terlalu lama mengakibatkan bayi kekurangan oksigen.
Kemudian ada sebab dari postnatal, yaitu saat lahir terjadi pada waktu setelah bayi lahir, seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, radang selaput otak, meningitis. Seperti itu. Untuk cara mengajarnya, baik, untuk cara mengajarkannya menggunakan metode pengajaran yang konkret. Selain informasi verbal, tambahkan gambar dan pengalaman langsung. Untuk cabang olahraganya yang bisa dilakukan oleh anak tunagrahita yaitu olahraga renang. Baik, yang kelima ada tunadaksa. Pengertian tunadaksa disebut juga cacat tubuh atau cacat ortopedi. Penyebabnya adalah untuk prenatal atau sebelum melahirkan, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik atau keturunan dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kemudian faktor neonatal saat lahir. Mengalami kendala saat melahirkan seperti posisi bayi nyungsang, sungsang, atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Kemudian faktor postnatal setelah melahirkan. Mengidap penyakit tertentu seperti meningitis, radang selaput otak. Kemudian mengalami kecelakaan atau diamputasi dan lain-lain. Untuk cara mengajar anak tunadaksa yaitu pendidikan dasar anak tunadaksa, mengembangkan diri pada anak-anak tunadaksa, pembelajaran di sekolah inklusif. Cabang olahraga untuk anak-anak tunadaksa yaitu atletik dan baseball. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu tunalaras. Pengertiannya adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Penyebabnya faktor biologis, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor budaya, dan lingkungan. Cara mengajarnya adalah pendekatan pendidikan pada anak tunalaras. Kemudian cabang olahraga yang bisa dilakukan adalah pembelajaran gerak, momen emosional. Baik, cabang olahraga untuk anak tunalaras yaitu pembelajaran gerak, momen emosional dalam olahraga seperti bermain bola kecil. Baik, saya kira sekian penjelasan dari saya tentang apa itu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.